Meski polisi sudah menyikapi serius teror pembakaran sepeda motor dan mobil di kawasan Semarang dan sekitarnya, para peneror masih terus beraksi. Lagi-lagi sebuah mobil dibakar, warga pun kini mengambil langkah sendiri untuk mengawasi ulah peneror misterius tersebut. Lagi-lagi pelaku teror bakar mobil dan sepeda motor beraksi di Semarang, Jawa Tengah. Jumat pagi sebuah mobil dibakar di bagian depan. Pembakaran ini terjadi di Jalan Genuk Karanglo, Candisari, Kota Semarang. Untuk wilayah Kota Semarang sendiri, ini adalah kasus ke-14 terhitung sejak akhir 2018 lalu. Yang membuat warga resah adalah pelaku teror beraksi secara acak, baik sasaran maupun lokasinya. Sasaran teror adalah kendaraan-kendaraan yang tengah parkir di halaman rumah dengan pagar tertutup. Satu hal yang sama dalam setiap aksi teror ini hanyalah waktu beraksi sang pelaku, yaitu dini hari menjelang subuh. Dalam kasus Jumat dini hari, saksi melihat pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Tidak tahu dibangunin istri kalau ada kebakaran. Ya karena saya panik keluar, ambil selang di pam, matiin api yang kebakar di mobilnya. Ya kalau jamnya sih kira-kira mungkin antara jam 4 sampai setengah 5. Ada dengar suara kendaraan lewat atau ada yang teriak-teriak itu toh, yang minta tolong yang kebakar itu toh. Ya nggak kenal sih kurang paham orangnya. Pakai motor apa, Mas? Motornya itu Honda, kalau nggak Mega Pro Versa. Berapa orang, Mas? 1 orang. Peristiwa ini langsung ditangani polisi yang melibatkan petugas Lab 4. Teror pembakaran kendaraan bermotor membuat warga Semarang, Jawa Tengah resah. Sebelumnya, teror menyasar warga Ciliwung Raya, Kota Semarang bernama Maura. Teror yang menimpa Maura ini masih menjadi misteri. Begitu juga dengan kasus-kasus pembakaran kendaraan bermotor lainnya. Teror ini tidak hanya menyasar mobil, dan tidak hanya terjadi di Kota Semarang, tetapi juga menjadikan sepeda motor sebagai sasaran, dan juga terjadi di Unggaran, Kabupaten Semarang. Di Unggaran, 2 sepeda motor yang tengah parkir di dalam garasi rumah dibakar orang tidak dikenal. Lagi-lagi, teror ini juga terjadi saat dini hari. Polisi telah menyelidiki teror yang akhir-akhir ini meresahkan warga Semarang dan sekitarnya. Kapolrestabes Semarang memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pengamanan intensif. Tim khusus kini diterjunkan untuk memburu pelaku teror. Ya, kalau saya menanggapi adanya beberapa peristiwa pembakaran dengan sasaran mobil atau sepeda motor yang ada di wilayah Kota Besar Semarang ini, ya berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Saya tidak mau berspekulasi, ya kan, karena memang belum didapatkan siapa pelakunya, kemudian apa yang menjadi motifnya, kemudian barangkali juga ada aktor intelektual di belakangnya, kan demikian ya. Tapi dalam hal ini, Polrestabes Semarang tetap mengintensifkan semua langkah-langkah tindakan kepolisian, ya kan, bukan hanya sekedar untuk dapat mengungkap, tapi kami juga berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencegahnya. Ya, silakan disampaikan. Kalau memang betul laki-laki, silakan cari saya. Sudah jelas di mana rumah dinas saya. Rumah dinas saya misalkan mau dibakar, silakan ngomong kapan mau dibakarnya. Kalau memang betul-betul laki-laki betul, ya kita ketemu di lapangan. Jangan ganggu masyarakat Semarang. Kalau mau ganggu saja Kapolrestabesnya. Ya. Selain di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, teror pembakaran ini juga dilaporkan terjadi di Kendal. Kasus yang tengah menjadi perhatian utama Polda Jawa Tengah ini membuat warga semakin was-was karena hingga saat ini belum ada sedikit pun petunjuk siapa pelaku dan apa motif mereka membakar kendaraan-kendaraan warga. Warga melakukan antisipasi dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di masing-masing rumah. Salah satunya adalah Ito, yang sangat gelisah setelah tetangganya menjadi sasaran teror acak tersebut. Ito sebenarnya sudah memasang CCTV, namun tidak meliputi area depan rumahnya. Dengan banyaknya aksi pembakaran mobil ini, saya selaku warga, apalagi tadi kejadian di depan rumah, saya mempunyai inisiatif untuk menambah lem
pasang CCTV, Pak. Untuk apa ini? Untuk menambah keamanan dan untuk melihat aksi teror lagi apa ada lagi apa enggak gitu. Khawatir ya sebagai warga? Iya, Apa, sangat khawatir, Pak. Soalnya di sisi lain saya sendiri juga punya mobil di pinggir jalan juga. Makanya saya tambah pasang line untuk CCTV. Polisi mengimbau warga untuk menggiatkan kembali aktivitas ronda guna mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi terkini teror pembakaran kendaraan di Semarang, Jawa Tengah, ada reporter Didit Kordias yang akan mengabarkan langsung dari Semarang. Didit, apakah sudah ada titik terang mengenai siapa pelaku pembakaran kendaraan bermotor ini? Ya, dan juga pemirsa, hingga saat ini polisi masih terus memburu pelaku teror yang mencemaskan warga Semarang saat ini. Namun memang belum ada titik terang mengenai aksi teror ini. Baik, ini menambah aksi teror yang terjadi tadi pagi, ini menambah PR polisi ya. Jadi polisi harus bekerja keras untuk mencari pelaku teror ini. Di belakang saya ini adalah salah satu korban yang tadi pagi terjadi di Semarang, yaitu 3 buah sepeda motor yang diparkir di teras rumah dan dilakukan teror pembakaran, akhirnya terjadi kerusakan hingga menimbulkan kerugian yang lumayan besar untuk pemiliknya. Gitu, Indra. Didit, sejauh ini apakah polisi sudah ada berapa orang yang dimintai keterangan terkait dengan kasus ini? Ya, selama ini polisi hanya memintai keterangan saksi-saksi di sekitar lokasi, terus korban gitu. Tapi belum ada saksi yang mengarah ke pelaku teror sendiri, belum ada. Ya. Jadi belum diketahui motif, baik apa motif dari pelaku ini melakukan teror, aksi teror di Semarang saat ini. Gitu kan. Baik, selain dari keterangan-keterangan warga, apakah polisi juga menggunakan seperti misalnya video atau CCTV dari para warga ini untuk mencari pelaku pembakaran ini? Ya, selama ini memang belum ada ya bukti CCTV yang merekam kejadian. Hanya kemarin ada satu rekaman CCTV, namun rekamannya begitu buruk, jadi susah untuk diketahui. Dan untuk yang saat ini, polisi masih menyelidiki dengan memakai CCTV yang ada di lokasi teror tadi pagi. Ada memang beberapa titik di sekitar lingkungan ini yang terpasang CCTV-nya. Namun belum ada hasil dari pemeriksaan tersebut. Saat kejadian yang terbaru ini, Didit, apakah kondisi dari lingkungan warga sekitar ini begitu ramai atau sepi sehingga memudahkan para orang tidak dikenal ini untuk melakukan aksi pembakaran kendaraan ini? Ya, kalau pas saat kejadian memang sepi ya. Itu waktu kejadian tadi pas suara azan subuh, dan kebetulan pemilik rumah saat itu lagi mencuci piring di dalam rumah dan melihat lampu teras mati dan melihat ada kobaran api di depan. Makanya begitu keluar ternyata sebuah sepeda motor yang terparkir di teras sudah terbakar. Mereka pun langsung berusaha untuk memadamkannya. Dan baru setelah paginya warga berdatangan. Gitu. Baik. Dari warga sekitar yang ada saat terbakarnya kendaraan-kendaraan ini, apakah ada yang melihat misalnya pelaku ini membawa kendaraan saat melakukan aksinya atau dia berjalan kaki, atau ada berapa jumlah pelaku saat melakukan aksinya ini? Ya, kebetulan tidak ada saksi yang mengetahui berapa, cuman dari keterangan pemilik rumah, dia mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti di sekitar rumah ini, di depan rumah. Namun setelah timbul api, sepeda motor itu sudah tidak ada. Gitu, Rendra. Baik, berarti jika di total dari sejak tahun 2018 ini ada berapa kendaraan, Didit, yang terbakar? Jadi kalau
Di total di Semarang sendiri sudah ada 15 kasus ya, 15 kasus, di mana 2 kasus yang terbakar adalah sepeda motor dengan jumlah berarti kemarin 1 sama ini 3, ada 4. Sementara yang lainnya adalah mobil. Gitu, Rendra. Baik, terima kasih Didit Kordias, informasi langsung dari Semarang.